Halo semuanya, jumpa lagi di Yaku Store Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen review lagi satu gadget yang sudah tidak asing lagi dan banyak gue ulas di konten gue sendiri ya. Langsung aja gue bakal ulas Sony Xperia versi terbarunya. Oke, sebenarnya nggak baru-baru banget ya, ini sebenarnya limbah Jepang ya, bisa dibilang nggak terlalu lama ya. Langsung aja, ini dia Sony Xperia 8. Dia Sony Xperia 8 ini pertama-tama kita ulas dulu dari sisi fisiknya. Ini gue beli ini grade A ya, jadi benar-benar seperti baru, tidak ada lecet sama sekali. Dah, pertama kita lihat backdoornya ini udah motif kaca ya, dapat kelas kaca, ada kelas 6, jadi kokoh. Dan ini Sony Xperia original ya, ini ya, bukan promo. Yang pertama kita lihat sisi sampingnya ini ya, berbahan sisi metal. Di sini ada slot micro SD dan SIM card seperti biasa. Di sini dia ada lubang jack headset lagi ya. Padahal ini adalah handphone yang bisa dibilang lebih baru daripada Sony XZ2 atau XZ3 yang dibuat tahun 2018-an ya. Ini adalah tahun 2019. Di XZ2 itu jack ini tuh udah hilang ya, nggak ada. Dia hanya mengandalkan Type C ya. Untuk headset juga dia tipenya Type C, jadi satu lubangnya di sini. Di samping lubang charger ini ada lubang audio, ini lubang ini si speaker ya. Jadi speakernya ini masih mono ya, jadi nggak dua ya. Emang gue kadang-kadang sama versi Sony ini agak aneh ya. Jadi dia versi Sony terdahulu seperti XZ ke bawah itu, seperti X Compact, X Experience itu dia speakernya tuh kanan kiri ya, bagus gitu ya. XZ2 juga kayak kanan kiri gitu di sini, tapi ini kok speakernya cuman mono di sini ya, seperti handphone Sub Aquas yang gua ulas kemarin ya, R2 itu juga dia speakernya mono seperti di sini. Ya kalau kita main tuh kedekep gitu tuh, kalau main game nonton suka kedekep gini, jadi kita megangnya masih kayak gini. Agak sayang lah, padahal dia nggak bisa dibilang nggak kuno-kuno banget. Langsung aja, ini tombol powernya jadi satu dengan fingerprint ya, dan ini tombol volume, dan dia menghilangkan tombol shutter ya di sini ya untuk foto. Gak ngerti strategi pemasaran Sony semakin tahun malah semakin menurun ya. Dan langsung saja kita coba nyalakan. Ini dia kondisinya. Ini udah beberapa aplikasi udah gue install ya, bisa dilihat. Oke. Dia langsung aja ya ke speknya. Speknya ini kurang lebih mirip dengan XZ2 ataupun XZ1. Dia RAM 4GB dan internal 64GB. Oke. Dan dia yang unik dari handphone ini adalah desain layarnya itu memanjang ya guys. Dia pertama kali gua pengen beli ini tuh, layarnya panjang banget nih, kayaknya gede banget ya. Tapi ternyata kalau kita sandingkan dengan handphone yang 6 inch juga, itu nggak beda jauh, cuman dia tuh tipe layarnya tuh lebar ke sampingnya kecil ya, kurang lebih kayak mirip sama Sony Z3 atau Z4 Compact ya, cuma dia ngambil panjangnya ke bawah gitu, jadi kelihatannya lebih wow. Dan resolusinya ini 21:9 ya, jadi untuk nyari video yang berformat full screen kayak gini tuh masih agak susah ya. Langsung aja kita lihat speknya di HW Info. Ini dia speknya Sony S0V42U ya, Xperia 8. Terus bisa dilihat tuh dari 580 quad-core, RAM-nya 4GB. Langsung Snapdragon-nya 630 ya. Ke 630 itu biasanya khasnya dari sisi gambar atau menampilkan gambar 3D itu lebih hidup, lebih cakep ya. Untuk sistemnya ya bisa dilihat bersama-sama, Xbox, security Java Out, platformnya ST, produk name Xperia 8. Langsung aja ke yang umum-umum aja, 2520x1080 resolusi maksimalnya, rasionya 21:9 seperti gue bilang tadi ya. Oke.
Penyimpanannya nih dia, jadi RAM-nya 4 GB, internalnya sisa totalnya yang bisa kita pakai 46,67 GB. Oke, ini katanya eksternalnya sih bisa sampai 500 GB ya. Ada juga bilang sampai 1 terabyte dia bisa. Kameranya ini, kamera belakang ini menurun drastis ya, gue bilang ya, dari versi Sony terdahulu seperti C3 Compact aja itu kameranya 20 megapiksel bagian belakangnya ya. Tapi ini menurun jadi 12 megapiksel aja. Dan internalnya menjadi internal kamera depannya 8 megapiksel. Kamera belakangnya ini ada dua ya. Jadi ada kamera yang bisa dibilang dia untuk full screen ya, jadi wide screen gitu, jadi gambarnya bisa lebih gede. Tapi nyatanya gue cek tuh kayak bingung gue, maksudnya apa gue yang kurang paham atau kurang apa. Jadi ini kameranya kan ada dua, bentuknya kayak robot. Ini gue tutup kamera yang satu ini mau menu mode kamera apapun tidak ada yang menampilkan kamera sebelah kiri ini ya. Gue nggak tahu, gue lihat bentuknya sama kanan kiri, tapi nggak ada yang bisa menampilkan kamera ini. Misalkan kameranya gua set foto gitu kan, mode-modenya ini nih seperti ini kamera depan, nah ini kamera belakang, misalkan kita kasih foto ini, nah kan ini nggak ada yang gua tutup ya, kamera yang sebelah sini nih gua tutup nih, kamera ini tetap bisa tampil. Mau mode apapun kita pilih. Nih mode yang ini deh, dia tetap nggak ada yang menunjukkan kamera sisi kiri ini kepake gitu loh. Gue tutup ya, ini gue tutup. Ini modus panorama juga. Pokoknya kalian utak-atik mode apapun itu nggak ada yang menggunakan kamera ini. Gue agak bingung juga sih menjelaskannya tuh. Jadi kayak gimana ya, katanya widescreen, tapi menu widescreennya itu tidak ada. Beda dengan Sub Aquos yang gue review sebelumnya, kan ada menu widescreen ya. Jadi pas gue klik di sini, gambarnya jadi besar. Tapi di sini nggak ada modus widescreen sama sekali. Nah, nggak ada aspect ratio. Nah. Ya seperti itu sekilas kameranya. Nanti kita tes secara mendetailnya dulu. Jadi itu kita bagian dari ulasan ini aja ya, spek. Lanjut, RAM-nya frontnya 8 megapiksel, nanti kita tes juga. Baterainya ini dia menurun juga ya, jadi 2700 mAh aja ya. Nggak tahu deh, pokoknya gua masih bingung dengan gudang dari Sony ini ya. Jadi dia handphonenya kayaknya paling tinggi tuh gue lihat resolusi yang kelas low end ya. Jadi kayak ya stuck di X performance kayaknya. Dia kamera belakangnya itu 23 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel ya. Terus jadi XZ2 juga masih sama resolusinya 23 13 XZ2 maaf XZ doang ya. Terus beralih XZ1 mulai kameranya jadi 19 megapiksel dan depannya itu berapa ya? Kalau nggak salah 13 ya, depannya 13 deh kayak nggak salah. Terus jadi XZ2 kameranya turun lagi. Jadi 19 megapiksel, depannya 15 megapiksel. Nah, XZ3 kayaknya kurang lebih sama ya. Dan ini paling baru dibandingkan yang lain. Kameranya menurun lagi. Jadi 12 megapiksel yang kamera utamanya, depannya 8 megapiksel. Tapi tentu kalian jangan berkecil hati dulu ya, karena ini merek Sony. Sony untuk kualitas foto, gambar, video itu berbanding beda lah dengan kalian beli handphone spek 2 megapiksel. Kalian beli misalkan Oppo, Vivo, itu pasti mereka bakal tetap di bawah Sony ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Kita ke fitur kameranya ya. Kita tes dulu kamera depannya. Nanti gue bakal tambahkan juga review untuk kamera di luar ruangannya ya, karena ini kan di dalam ruangan indoor mungkin bakal berbeda. Jadi pertama kita lihat fitur kameranya ya. Bisa dilihat
Ada fitur pelacak objek, pengambilan objek, simpan lokasi, grid. Ini dia resolusi untuk kalian bisa menjepret panjang gini nih, full HD ya, full layar ini. Dia pilih 21x9. Cuma resolusi kamil gambarnya cuma 7 megapiksel. Kalau semakin kecil luas pengambilan gambarnya, tapi pikselnya bisa lebih gede, ini kayak gini jadi 12 megapiksel. Ini tergantung selera ya, bebas-bebas aja ya. Yang 7 megapiksel pun juga gambarnya bagus ya kalau Sony ya. Langsung aja kita coba yang memanjang dulu aja ya. Coba yang memanjang biar lebih bagus. Ini gua tadi ada nunjukin ya objek foto, kita ambil foto dari buku ini aja ya. Kita jepret. Oke. Dan lucunya handphone Sony ini nggak ada yang bisa di mute ya suara jepretannya. Ini ya. Oke. Nanti kita tampilin langsung di layar kalian ya. Jadi biar lebih jernih. Kalau gue tampilin langsung di layar handphone gue shoot gitu pasti nggak bakal maksimal. Langsung kita coba kamera depannya ya. Jepret juga. Wah, pakai timer. Oke. Oke. Ya gitu aja kameranya. Di kamera depan belakang. Selanjutnya kita beralih ke video ya. Nih untuk videonya sih gua secara ini udah gua cek-cekin, dibandingkan foto, videonya ini punya kelas ya. Gue bilang kayaknya handphone ini salah satu keunggulannya adalah dari segi video. Bisa dilihat dari settingan videonya nih, bisa 4K ya, 16 banding 9. Ini adalah resolusi yang paling umum ya. 21x9 juga bisa ya, 4K full layar kayak gini ya, gede gitu ya. Nah, tapi biasanya ininya masih ini ya, FPS nya tuh masih 30 ya. Nah, nanti kita bandingkan aja, kita videoin singkat ya. Nih kita coba yang 4K 16 banding 9. Karena di sini juga ada fitur Full HD yang 60 fps. Ini kalau fps yang semakin tinggi biasanya gambarnya semakin halus ya. Bisa kayak GoPro gitu. Kayak Sub Aquos yang kemarin gue coba itu dia bisa sampai 120 fps, itu halus banget. Udah gitu bisa widescreen, jadi layarnya lebar percis GoPro ya. Cuman resolusi ketajamannya kurang. Langsung aja kita coba videokan di 4K 16 banding 9. Bolak-balik. Udah segitu aja, kita coba. Langsung kita rubah resolusinya ke Full HD 60 fps. Ini gue paling seneng sih yang ini ya, ini halus banget ya. Ini kayak kalian tuh pakai handycam. Percis kamera GoPro. Ini 60 fps nya juga udah bagus ya, nggak perlu sampai fps tinggi-tinggi. Tapi tentunya kalian harus tahu bahwa kualitas yang semakin bagus semakin besar memakan daya dan memori. Oke, gitu aja. Nanti kita tampilkan di layar kalian. Oke, untuk video kamera depan ini dia. Kamera depan ya sebenarnya standar lah ya, tapi untuk Sony sih ini udah cakep banget nih. Buat video call juga jernih. Menu-menunya sih nggak terlalu macem-macem ya untuk kamera depan ya. Full HD, nah ya, Full HD 21x9, HD biasa, VGA ya, ngapain lah VGA mau udah nggak kita sentuh ya.
Dan ini dia tes video outdoor kamera belakang ya. Kita lihat kestabilan gambarnya, menangkap gerakan ya gimana. Oke. Oke, mantap, cukup bagus. Dan ini video kamera depannya ya. Nah, dinilai aja gimana. Oke, gitu aja. Selanjutnya gue bakalan bilang handphone ini cukup hangat ya, cukup hangat. Dan oh iya, satu lagi kelupaan, ini kameranya ini terlalu menonjol ya menurut gue ya. Tuh bisa dilihat. Ini kalau kalian posisi jatuh ataupun kalian taruh di meja itu, kameranya itu bakal menopang duluan, ngegesek benda yang kita jadiin latar belakang mejanya itu ya, bakal bisa lebih ngegesek. Jadi kayak lebih mengangkat berapa mili lah ya. Ini menurut gue nih kayak kamera itu kan seharusnya dilindungi ya, bukan dihancurkan kayak gini ya. Jadi kalian harus pakai soft case yang lumayan membuat kamera ini datar, minimal datar dengan case-nya ya. Oke, langsung kita selanjutnya review gamingnya ya. Biasanya kalian paling penasaran dengan layar sebesar ini, pengen cari gamingnya. Oke, langsung aja check it out. Dan langsung saja kita coba fitur gamingnya ya. Gue coba game yang ringan dulu, ringan banget ya, BB Racing. Ini game yang ya comfort di semua gadget ya, karena tidak terlalu besar. Cuma kita tes coloring warnanya ya. Layarnya ini cakep banget ya, jernih, clear. Sama sekali tidak ada sisi gelap saat kita lihat langsung ya. Ini sensor gyroscope. Guys ya guys, tuh halus banget ya, gambarnya bening. Dan gue seneng ini loh, layarnya memang mempesona ya, gede sekali ya, panjang. Nih. Nih, kita main lagi coba. Ini game ya termasuk ringan ya, jadi ya gak bisa jadi tolak ukur untuk game di RAM 4 GB ya, jadi terlalu ringan. Tapi game ini seru sih memang. Ya, ini audionya di sini, sayangnya dia speakernya itu mono ya, gue bingung sih. Ini kalau kita mainkan sebenarnya main game tuh begini ya, kebekep dia. Udah gitu aja. Selanjutnya kita coba game yang ya kelas menengah lah ya. Selanjutnya kita coba game bola ya. Gue nginstal DLS 22 karena gue memang pemain DLS 22. Dan ini game yang dengan gerakan cukup halus, meskipun memorinya tidak sebesar PES ataupun FIFA ya. Tapi ini gerakannya, skillnya tuh cukup halus dan cukup terkenal juga. Terus gue satu lagi suka game ini, user interface itu mudah ya, nggak terlalu banyak menu. Untuk fitur-fitur transfernya juga nggak terlalu ribet. Oke, langsung aja kita bermain instan ya. Apakah RAM 4 GB di handphone ini juga ringan ya? Gue dulu di
XZ2 itu enteng banget ya, di Sapak Quest juga enteng banget. Serasa kita main di layar televisi aja ya. Coba. Oh, di sini aneh ya guys ya. Ini buat kalian yang belum tahu DLS dan biasa main di gadget yang oke, sebenarnya ini nggak sepatah-patah ini ya. Game ini tuh halus banget sebenarnya, main bolanya itu halus banget. Tapi entah di sini kok RAM 4 GB seperti RAM 2 ya. Tuh. Wow, agak-agak ini ya. Bingung. Gua ini sebenarnya udah tes ya untuk gaming kayak gini ya. Gue main, entah gue merasa ya agak bingung ya. Faktor apa yang membuat gambar dari ini nge-lag seperti ini ya? Karena ini tidak mencerminkan RAM 4 GB ya. Mungkin ada yang bisa lebih tahu penyebab dari lagging gini. Padahal ini kita settingan auto semua ya, standar auto semua. Seharusnya tuh dia halus banget loh, kayak kalian main di PS lah. Ini lagging banget gambarnya. Padahal game ini aja 500 GB ya, dibandingkan PS itu bisa sampai 1 GB lebih. Coba lagi, sekali lagi. Ini benar-benar nge-lag-nya stabil ya, jadi kayak memang ini kualitas maksimalnya. Ya. Sangat tricky ya. Nah, seru asli gue main bola ini. Ini kebakar-bakar bola nih guys, speaker ini aneh desainnya. Nah, kalau di menu replaynya sih gak terlalu patah-patah. Kalau lagi main tuh patah-patah banget. Ya gitu ya, singkat aja, agak nge-lag. Untuk game-game yang kelas menang aja handphone ini cukup nge-lag ya. Kita coba game lain lagi. Ini OS nya padahal udah OS 10 ya, cuman nge-lag-nya lumayan. Kita coba Free Fire ya selanjutnya. Ini mungkin agak lama loadingnya, gue skip dulu ya karena gue betul-betul baru install, belum gue buka. Oke. Dan ini dia, gue udah masuk ke home game-nya ya. Gue udah lama banget gak main FF nih, udah makin ada pembaruan macam-macam aja ya. Jadi kan speakernya ya. Kita coba apakah nge-lag ya. Tadi gue bola itu bisa nggak nge-lag loh, itu bola paling ringan loh dengan kualitas grafik sebagus itu, cuman nge-lag gitu ya, laggingnya aduh lumayan mengecewakan. Banyak loadingnya ya guys ya, sampai emang begini ya FF sekarang ya. Speakernya gak enak banget ya. Orang masa mainnya masih begini ya, biar gak kebekap ya.
Aneh Sony di sini. Mau pakai headset juga, headsetnya di sini, ya kan? Masa main harus rotate begini, ya. Sama aja speakernya kebekap-bekap juga. Ini jacknya di sini. Aneh sih asli ini. Apa kayak orang tuh kayak nggak bisa dikasih gaming buat gaming yang nyaman tuh kayak nggak dikasih. Sini jack headset, ini speaker kebekap. Aneh deh. Tes. Oh, kalau dilihat dari ini sih kayak nggak nge-lag ya. Ini yang kualitas medium sih sebenarnya, bukan rata kanan juga ya. Karena kita asal main aja ya. Tapi biasanya kalau yang jelek aja, rata tengah aja tuh bisa glitter banget gambarnya. Bagus ya. Cuman yang nomor satu dari Sony itu hanya kejernihan gambarnya itu nggak pernah mengecewakan ya, dari tipe-tipe apapun Android nih. Oh luas guys kalau untuk FF ya. Masih safety ya, tadi doang tuh bola tuh ampun. Kalau gua lebih sering main bola sekarang. Anjir. Wah, menu bawaan lagi, bingung. Susah nih, bukan pegangan gua ini ya. Harus di set ulang. Makanya kita review lah kadarnya aja ya. Nah. Ini untuk FF masih aman ya. Lanjut. Untuk FF masih aman. Jadi gue main FF lagi apa nih. Waduh. Ya. Ini cupu-cupu semua ya pemainnya. Padahal gue ngebidik lawannya aja lama. Kayaknya guys semua dia nih. Belum login semua. Jadi sekumpulan pemain amatur ngumpul ini. Bisa lihat ya. Wow. Ya. Cakep ya. Jernih gitu. Kayak ke games impact tuh hancur nih kayaknya. Kayak nggak kuat deh. Cuman belum gue install ya, nanti aja kalian bisa googling aja di konten yang lain. Kayak nge-lag-nya parah. Yang grafiknya. Oh bisa guys, gila ultra bisa. High. Oh bisa. Coba kita main kilat ya, apakah selancar tadi. Jadi game handphone ini khusus game-game tembak-tembakan. Tadi game bola itu nge-lag deh. Anget ya, khas Sony itu anget. Oh masih normal sih, rata kanan masih stabil ya semua ya, masih cakep sih. Lag wajar ya ini ya, lag memang khas game FF ya, bukan lag karena lemot. Bertempur banyak gaya. Sama guys, sama yang medium tadi ya. Tadi sih nggak medium sih, ternyata ultra juga ya. Cuman kan kurang gua ratain kanan semuanya. Ini sih ya
normal lah ya, lag aja kayak 30 fps normal lah. Kita nembak musuh juga nggak bakal ketinggalan jauh, ngebidik normal ya, aman lah untuk game-game gini. Nanti hanya game bola doang tuh. Genshin Impact waktu itu gua nonton sih orang review patah-patah juga ya. Tes langsung kita lari. Tampol aja. 3 stabil ya, top ya. Simpulannya untuk game FF masih simpel, kayaknya game-game tembak-tembakan lainnya juga masih aman ya. Hanya tadi bola doang tuh nge-lag. Oke, gitu aja. Selanjutnya kita coba untuk nonton YouTube ya. Sekalian cek audionya sih tadi kita udah cek ya. Action movie. Coba kita coba ini resolusinya udah berapa ya? Oh, 720p, nggak masalah ya. Ini audionya jernih ya. Ini full screen, kita coba full screen. Oh, dia bisa nih, ada 21x9, nggak perlu digeser-geser lagi. Keren, asli ini premium banget ya kalau buat nonton ya. Layarnya yang lebar ke samping ini keren banget. Audionya juga meski single tetap bagus ya. Tapi jangan dibekap sekali lagi, kalau dibekap pasti jelek. Nah. So you live in San Antonio your whole life? Yeah. Since I was about 3. Tell the truth, I was born in Ecuador. My folks are both in the old business down there. Keren, bergambar stabil ya. Memang ini kayaknya handphone untuk nonton, untuk sosmed ya, untuk gaming nggak semua gaming bisa stabil soalnya. Padahal RAM-nya 4 GB. I happened to be driving past Sloan's Curve yesterday and I saw you talking to someone. Parker! You touch me and Danziger will hunt you down! He won't rest till you're dead! Listen to me! We can split this up. I will use my connections. Do not make me fucking kill Seru nih. you understand? Itu aja. Ini kebetulan gue langsung dapat gambar yang resolusinya gede ya. Coba kita ke video yang pause dulu. Misalkan kita ke video yang cuman ukurannya kecil. Misalkan video gini kan dia kalau enggak 21x9 sisi kanan kirinya itu gelap, dia harus ditekan gini, di zoom. Baru bisa full screen dia, tapi ini kepotong ya. Ini kalau ukuran normalnya kecil gini. Tuh, zoomnya di gini ke crop ya mas. Oke, gitu aja untuk video, mantep ya.
Halo semuanya, dan berikut kesimpulannya, handphone ini ya cukup bagus untuk nonton YouTube atau sosial media ya. Untuk gaming, nggak semua game bisa stabil meski RAM yang 4 GB dan internal 64 GB, dan terdapat banyak kendala kenyamanan dari jack ini ya. Jack audionya ini cukup mengganggu kalau kita genggam saat bermain game. Jadi memang kayaknya sepertinya nggak cocok untuk bermain game handphone ini meski speknya cukup tinggi ya. Satu lagi, speakernya juga kegenggam kalau kita main game. Kalau nonton kan kita bisa pegang kayak gini, jadi nggak terlalu mengganggu. Dan satu lagi, desainnya cukup mewah karena panjang ya, lux ya. Jadi kita menampilkan home aplikasi itu nggak perlu banyak scroll. Berapa poin tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 5 8 kali 5 40 aplikasi langsung bisa tampil di satu layar ya, nggak perlu banyak geser, langsung kelihatan semua. Oke, gitu aja. Jadi handphone ini dibanderol harga second grade A nya itu sekitar 1.5-an ya. Ini gue 1.3 sih dapat hoki, dan ini memang grade A mulus, benar-benar super mulus. Grade A banget gitu ya, simple dan sangat mulus. Dan handphone ini dulunya dijual 7 juta ya, tapi 7 juta itu dengan garansi dan juga aksesorisnya yang full set, dan ini gue beli hanya batangan aja. Gitu aja ya. Untuk chargernya ini cukup fast charging juga, jadi lebih oke untuk kita yang suka berpergian cepat-cepat, betul ngecas cepat. Sama ini juga dia kekurangannya tidak ada fitur AR ya, augmented reality. Itu dia kameranya bisa sistem mapping seperti XZ2. Biasanya itu agak untuk aplikasi-aplikasi yang bawaan itu yang ada fitur Sony kan bisa terkenal fitur AR yang ada di dinosaurusnya itu, dan handphone ini tuh nggak ada fitur AR itu ya. Jadi itu memang berhubungan dengan hardware-nya juga, dan juga tidak bisa wireless charging ya. Jadi handphone yang tahun di bawahnya dari 2018 saja sudah ada wireless charging, tapi ini tidak ada. NFC sih ada ya, semua NFC ada stabil. NFC ada. Oke, gitu aja. Sekian reviewnya. Bagi yang suka, like, share, and comment. Bye.